Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang sangat mulia ini, sembari kita niat iktikaf taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal akhirat. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita ini sekarang sudah berada di Jumat yang terakhir di bulan yang sangat barokah ini, yaitu di bulan Ramadan, bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan Hijriyah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan ini. Ala sairi syuhur kafadlillahi ala khalqihi. Ramadan itu bulannya Allah. Keutamaannya adalah ibaratnya Allah dengan makhluknya. Jadi bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain ini dibandingkan keutamaan Allah dengan para makhluknya tentulah sangatlah jauh. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh kita sebagai umat beriman, maka disitulah nilainya akan menjadi berbeda dengan kita mengerjakan di bulan-bulan yang lain. Maka pada suatu kesempatan ketika Rasulullah SAW tiba di tengah para sahabat, latamannat ummati ayyakuna sanatan kull. Telah tiba bulan Ramadan. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa yang ada di bulan Ramadan, maka umatku pasti. Hadirin rahimakumullah. Maka membahas Ramadan tak bisa lepas dari membahas salah satu rukun ibadah wajibnya. Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab dengan penuh pahala yang diperoleh langsung dari Allah, pahalanya akan dilipat gandakan. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Menahan dirinya, menahan dari syahwat, dari makan, minum, dan itu semuanya dikerjakan karena aku, kata Allah. Maka sayalah yang berhak menilainya, sayalah yang berhak untuk memberi pahalanya. Puasa merupakan perisai, maka ada dua kebahagiaan bagi umat yang berpuasa. Yang pertama, ketika ia berbuka, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena ia telah sukses seharian penuh menahan dari lapar dan haus, sehingga ia merasakan kebahagiaan. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Allah. Ketika kita sudah meninggal dunia, dengan pahala puasa itulah orang ini menjadi kebahagiaan. Itulah yang diberikan oleh Allah. Kan Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan didasari dengan iman dan hanya ingin mendapatkan ridha telah berlalu. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah senang, karena kita sudah berpuasa didasarkan dengan keimanan. Dan Ramadan ini mengetahui kemuliaan ibadah ini, menjaga lisan kita dari berbohong, menjaga dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, ghibah dan lain sebagainya. Itu hendaknya bisa kita jaga dengan sebaik mungkin. Mungkin puasanya sah, tetapi pahala puasanya itu nanti akan berkurang atau rusak atau tidak diterima oleh Allah. Oleh karenanya, yang tinggal sedikit ini adalah kita jaga benar puasa kita, sehingga puasa kita benar-benar menjadi puasa yang salahu minan siyamihi ilal ju'i wal atus.
Berapa banyak orang yang telah melakukan puasa, tetapi baginya itu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ia tidak memperhatikan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa seperti melakukan penyakit hati tadi. Hadirin rahimakumullah. Ramadan tidak melulu tentang kemuliaan, tetapi ada juga ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Dikisahkan ke kita Nabi menaiki sebuah mimbar di masjid. Pada tangga pertama berucap amin. Jadi Nabi pada suatu saat naik ke tangga masjid, pada tangga pertama Nabi itu mengucapkan amin. Pada tangga kedua dan ketiga juga mengucapkan amin. Para sahabat akhirnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali." Maka Nabi menjelaskan, pada tangga pertama tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, "Syakiya abdun adraka Ramadan fal nafsalahu minhu walam yughfaru lahu." Celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Nah inilah, mudah-mudahan kita melewati Ramadan ini diampuni dosa kita oleh Allah. Kemudian yang kedua, syakiya abdun adraka walidayhi wa ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Artinya kita masih mempunyai kedua orang tua di bulan Ramadan ini, tetapi kita tidak bisa masuk surga. Itu kata Nabi celaka. Kenapa? Bulan yang suci ini kedua orang tuanya masih ada, kita mendapatkan ridhonya dari keduanya. Maka kalau kedua orang tua kita ridho, Allah pun akan meridhoi. Maka pada tangga ketiga Rasulullah menjelaskan, syakiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaik. Ada solawat, dan pada saat itulah kita mendengar solawat, maka kita harus menjawab solawat. Itu dikhawatirkan juga seperti apa yang dikatakan oleh Rasul, itu termasuk orang yang celaka. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini. Dan di hari-hari terakhir ini, marilah kita raih kesuksesan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Dan mungkin beberapa hari ini ada ingin mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Apakah sudah lewat atau belum? Ini dirahasiakan oleh Allah. Maka dari itu, marilah mencari ridho Allah agar nanti kita bisa mendapatkannya. Dan cara untuk mendapatkan itu sebetulnya mudah. Kalau kita memahami ayat itu, tanazzal malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, yang komandannya adalah malaikat Jibril untuk segala urusan manusia dengan atas izin Allah, yang nilainya itu kebaikan di situ adalah lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari setara 83 tahun. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mempunyai nilai kebaikan ini hatta matla'il fajr. Turunnya tidak dijelaskan jam berapa, tetapi akhirnya dijelaskan. Akhirnya sampai fajar, tetapi turunnya jam berapanya tidak dijelaskan. Apakah jam 1 malam? Apakah jam 2? Apakah jam 12? Karena tidak ada yang tahu. Maka yang paling baik atau yang paling efektif untuk mendapatkan tinggal beberapa hari lagi. Lakukanlah. Apakah iktikaf di masjid? Apakah membaca Al-Quran? Atau beramal yang lain? Insya Allah, kalau kita lakukan di malam akhir menjelang subuh, kita akan mendapatkannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Al-basiru at-tadhiru wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa rasulahu la'allakum turhamun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.